Assalamualaikum anak-anak. Hari ini pelajaran BK akan membahas tentang kecerdasan manusia. Di sini Ibu akan membahas 6 kecerdasan, yaitu 1. Kecerdasan intelijensi, 2. Kecerdasan spiritual, 3. Kecerdasan emosional, 4. Kecerdasan kreativitas, 5. Kecerdasan menghadapi kesulitan, dan 6. Kecerdasan transendental. Pertama adalah kecerdasan intelektual atau intelligence quotient atau IQ. IQ merupakan kecerdasan kognitif atau aktivitas berpikir yang erat kaitannya dengan kemampuan mengingat, memahami, menganalisa, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. Oke anak-anak, sekarang coba kalian simak video ini. Setelah kalian menyimak video ini, semoga kalian menyadari kecerdasan yang kalian miliki. Hai Sobat MG Channel, di video kali ini kita akan membahas 8 kecerdasan manusia selain IQ. Kecerdasan intelektual atau biasa disebut IQ menjadi tolak ukur yang paling dipertimbangkan untuk mengukur kecerdasan seseorang. Menurut psikolog Howard Gardner, pemahaman tersebut terlalu sempit. Kecerdasan tidak selalu berarti demikian, karena ada 8 macam kecerdasan yang bisa dimiliki manusia selain IQ. Apa saja jenis kecerdasan yang terdapat pada manusia? Tapi jangan lupa nih guys, like, subscribe, dan tanda notifikasinya juga diaktifkan ya, biar kamu gak ketinggalan dengan info-info menarik dari MG Channel. Di urutan pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan berbahasa, seseorang dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk mengelola kata-kata, baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan, serta mampu mengartikan tulisan dengan jelas. Beberapa pekerjaan yang cocok untuk orang yang memiliki kecerdasan linguistik, ayo ada yang bisa tebak? Jadi kecerdasan linguistik itu sangat cocok bagi penyiar, jurnalis, atau mungkin yang mau jadi pengacara. Gimana dengan Master of Ceremony? Kayaknya cocok juga ya. Di urutan kedua, kecerdasan matematis dan logika. Ada beberapa orang yang memiliki kemampuan kecerdasan dalam bidang berbagai macam, seperti halnya memiliki kemampuan mengolah angka dan juga logika. Hal ini tentunya mereka pun bisa mengklasifikasi, menganalisis data dan sebagainya. Hal tersebut bisa dimiliki oleh seseorang. Kemampuan yang tidak bisa dianggap remeh nih guys. Mereka memiliki kemampuan yang bisa digunakan untuk pekerjaan mereka, seperti seorang akuntan, ilmuwan, programmer, dan kecerdasan tersebut pasti sangat menunjang pekerjaannya. Nah, gimana? Ada yang udah ngetes kecerdasannya masing-masing? Di urutan ketiga, kecerdasan interpersonal. Selain dua hal yang sudah disebutkan nih guys, ternyata kecerdasan seseorang dalam interpersonal. Jadi intinya sih Anda bisa mengetahui kecerdasan tersebut pada seseorang yang mampu memiliki kemampuan mengendalikan emosional, tidak temperamen, dan ia memiliki sikap yang sabar dan mampu menerima curhatan dan juga menerima saran kepada orang. Jadi harus selalu bijak ya. Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal biasanya terdapat pada sekali
keahlian sekolah negosiator ataupun guru dan pendidik lainnya. Jadi mereka pun bisa memiliki kemampuan pendekatan kepada seseorang yang baik. Di urutan keempat, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal yaitu adalah kecerdasan dalam mengenal dan memahami diri sendiri. Biasanya orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal selalu suka bekerja sendiri, cuek dan dapat mengintrospeksi diri sendiri dan mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. Pekerjaan yang cocok bagi orang dengan kecerdasan intrapersonal, salah satunya sih jadi penasihat, konselor, atau teolog. Di urutan kelima, kecerdasan musikal. Ternyata orang pintar dan lihai dalam bermain musik, mereka pun memiliki kecerdasan tersendiri yang disebut sebagai kecerdasan musikal. Mereka pun pasti sangat pandai dalam hal bermain alat musik, menyanyi, bahkan menciptakan sebuah lagu sampai irama yang sangat merdu di hati. Berarti orang tersebut memiliki kecerdasan yang musikal selagi romantis. Eits. Di urutan ke-6, kecerdasan natural. Orang yang memiliki kecerdasan natural biasanya memiliki kepekaan yang sangat baik dan produktivitasnya tinggi. Mereka memiliki semangat belajar, urutan mempelajari lingkungan di sekitarnya, bahkan hingga mempelajari binatang dan melakukan aktivitas di luar rumah yang berkaitan dengan alam sekitar. Jadi mereka memiliki kemampuan yang sangat cocok bagi pendaki gunung dan melakukan kesalahan dan memahami kondisi dan juga alam sekitarnya. Pasti keren nih kemampuan yang dimilikinya. Wah, keren juga ya kecerdasan natural ini. Di urutan ke-7, kecerdasan kinestetik. Ada orang di sekitar Anda memiliki kecerdasan ini biasanya memiliki ciri melakukan aktivitas kerja yang tinggi. Biasanya dalam bidang olahraga sangat aktif. Intinya banyak yang melakukan aktivitas fisik. Orang ini juga sangat cocok untuk menjadi pelatih, atlet, pengrajin dengan keterampilan tangannya dan kemampuan lainnya yang membutuhkan kejekatan dan ketangkasan. Wow. Di urutan ke-8, kecerdasan visual. Bagi orang yang memiliki kecerdasan visual biasanya memiliki imajinasi yang tinggi, namun hal tersebut sangat rasional. Kecerdasan ini sangat peka terhadap visual, bentuk garis, warna, hingga keuangan sekalipun. Wah, bagian untuk kecerdasan memiliki ide yang sangat berharga, sebab dengan idenya tersebut, orang dengan kecerdasan ini bisa menjadi seorang arsitek, fotografer, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kualitas visual. Nah, itu dia guys 8 macam kecerdasan yang dimiliki manusia selain IQ versi MG Channel. Kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya. Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya ya guys. Bye. Kita lanjutkan ke kecerdasan yang kedua, kecerdasan spiritual atau spiritual quotient atau SQ. SQ merupakan kecerdasan jiwa yang erat kaitannya dengan kemampuan untuk bertindak jujur, adil, menghargai, kasih sayang, toleransi, empati, rendah hati, sikap ramah, dan sebagainya. SQ juga berarti kemampuan seseorang untuk mengerti dan memberi makna pada apa yang dihadapi dalam kehidupan. SQ merupakan sumber bimbingan atau pengarahan bagi dua kecerdasan lainnya, yaitu IQ dan EQ. Contoh implementasi kecerdasan spiritual di kehidupan sehari-hari misalnya, Indonesia terdiri dari berbagai macam agama. Toleransi sangat diperlukan.
Rasa empati dan saling menyayangi itu modal utama kerukunan umat beragama di Indonesia. Ketiga adalah kecerdasan emosional atau emotional quotient atau EQ. EQ merupakan kecerdasan emosi yang erat kaitannya dengan kemampuan mengontrol perasaan diri sendiri, mengenali perasaan orang lain, adaptasi, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan komitmen. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan kita menyadari dan mengelola emosi kita sendiri. Amatilah video berikut ini. Dari kemarin, kayaknya aku marah-marah mulu deh. Kesel iya, dosa iya. Yos, mulai hari ini gue gak bakal marah-marah lagi. Agus datang. Lihat. Agus cinta. Buset, siapa ini yang nulis-nulis woy? Hapus gak woy? Nah, itu bukan yang nulis kamu, Gus. Bisa aja nyalain orang. Udah, aku aja. Kamu suka kan sama anak kelas sebelah? Sabar. Ini kan tinggal dihapus. Lagian apa susahnya sih, tinggal hapus doang Ya begini dan selesai. Ini spidol permanen. Ini siapa woy niat banget woy pakai spidol permanen? Gimana ini cara ngilanginnya? Gus. Gak jadi. Guru datang woy. Guru Baris. Lu ngapa? Lu ngapa? Rasain, gue bakal laporin ke guru kalau nggak ada yang mau ngaku. Lihat saja. Cie, Agus. Bagaimana? Adakah di kelas ini yang seperti Agus? Sabar ya. Kita lanjutkan ke materi keempat. Keempat adalah Creativity Quotient atau CQ. CQ adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kreativitas. Di sini, kreativitas yang dimaksud berhubungan dengan potensi untuk menciptakan penemuan baru di bidang ilmu atau teknologi. Orang dengan CQ tinggi umumnya memiliki kemampuan memproduksi banyak ide. Mereka mampu berpikir out of the box dan menghasilkan penemuan baru. Tidak hanya memproduksi ide, mereka juga mampu menguraikan ide dengan rinci. Perkembangan ilmu dan teknologi sudah kita rasakan di berbagai bidang. Di antaranya, bidang teknologi, bidang komunikasi, bidang informasi, bidang transportasi, dan bidang kesehatan, serta masih banyak bidang lainnya. Kecerdasan yang kelima adalah EQ atau Adversitas Quotient. EQ adalah kemampuan yang berhubungan dengan cara seseorang menghadapi kesulitan. Dalam hidup kita pasti sering menghadapi tantangan. Namun, orang-orang dengan EQ tinggi tidak mudah patah semangat dan mampu bertahan dalam tantangan yang mereka hadapi. Paul G. Stolz menjelaskan 3 macam EQ dalam manusia. Orang dengan EQ rendah adalah quitters. Mereka memilih kabur daripada menghadapi tantangan. Contohnya, orang yang suka galau, yang suka di PHP-in, yang suka nyontek, dan lain-lain. Orang dengan EQ sedang adalah campers. Mereka cukup puas dengan apa yang dicapai dan tidak berniat untuk maju. Contohnya orang yang hanya melakukan atas dasar kesenangan, seperti traveling, mengikuti lomba-lomba, festival, adventure,
dan lain. Sedangkan yang paling tinggi adalah climbers. Mereka memiliki kemampuan untuk mengubah tantangan menjadi alat untuk maju. Contohnya, seorang pendaki gunung yang pantang menyerah untuk mencapai puncak tertinggi. Dan kecerdasan yang terakhir yaitu kecerdasan transendental atau transcendental question atau TQ. TQ bisa dikatakan sebagai kecerdasan ruhania atau ilahiyah yang erat kaitannya dengan kemampuan seseorang memaknai hidup dan kehidupannya dalam perspektif agama. TQ merupakan pengembangan dari kecerdasan spiritual yang mempunyai konsep visioner jauh ke depan dengan pertanyaan, siapakah aku? Dari mana aku berasal? Dan mau kemana nanti aku setelah mati? Dari penjelasan tadi, semua kecerdasan berkaitan erat. Tetapi sayangnya banyak orang menganggap orang cerdas hanya dari dia bisa mengerjakan matematika, yaitu kecerdasan intelektual. Padahal, kecerdasan intelektual hanya berkontribusi 15%, dan kecerdasan emosional berkontribusi 85%. Dan tentunya itu tidak sebanding. Kecerdasan spiritual, kemampuan seseorang untuk mentranspos dua aspek kecerdasan, IQ dan EQ, menuju kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam. Sedangkan kecerdasan transendental merupakan kecerdasan tertinggi yang dipunya oleh manusia. Merupakan karunia terindah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, jangan pernah menganggap orang cerdas dari dia bisa mengerjakan soal matematika atau mengerjakan soal-soal. Karena sebenarnya orang mempunyai kecerdasan masing-masing pada bidangnya. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari video ini. Ibu berharap kalian bisa menyadari kecerdasan apa yang kalian miliki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.